Sudah? Bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa halul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli amma ba'du. Mari kita awali dan kita buka pertemuan kedua ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang nanti kita dapatkan dalam pertemuan ini menjadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, topik kita pada malam ini adalah tentang mustahiquz zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemarin saya terangkat bahwa zakat itu adalah sejumlah harta yang sudah ditentukan macam-macamnya yang wajib ditunaikan dan diserahkan kepada orang-orang yang sudah ditentukan golongannya. Disebut dengan asnafuz zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat itu, ya, bisa ditampilkan, tampil ini. Tampil sudah. Kenapa? Nggak stabil ya? Baik, bisa kita lihat di slide ini. Mustahiq zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan yang dinyatakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amil 'alaiha al-ayah. Ini ayat menerangkan tentang siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Baik. Apakah yang dalam zakat mal yang pasti. Adapun zakat tijarah, zakat fitrah nanti kita akan bahas berikutnya. Ini 8 golongan yang berhak menerima zakatul mal, itu yang pasti. Adapun zakat fitrah menurut pendapat mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali sama. Berbeda dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki, zakat fitrah hanya diberikan kepada fakir miskin, lain tidak. Nanti kita bahas nanti. Kita bahas pada berikutnya nanti. Baik. Yang pertama, golongan 8 yang berhak menerima zakat adalah fakir miskin. Orang yang fakir miskin. Siapa fakir miskin itu? Secara umum pengertiannya adalah orang yang tidak tercukupi kebutuhan hidupnya karena tidak memiliki harta atau pekerjaan. Perhatikan dua ini. Tidak memiliki harta, satu, dan tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan ya, yang didapat dari pekerjaannya. Yang tetap, pekerjaan yang tetap, yang layak. Jadi pekerjaan yang tetap, layak, yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Perhatikan ini. Fakir miskin adalah orang yang tidak tercukupi kebutuhan hidupnya. Karena satu, tidak punya harta atau tidak punya pekerjaan yang tetap, yang layak, yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Serta tidak tercukupi oleh nafkah orang yang wajib menafkainya. Tiga ini. Fakir miskin adalah orang yang
tidak tercukupi kebutuhan hidupnya karena satu, tidak punya harta yang mencukupi kebutuhan hidupnya. Dua, tidak memiliki pekerjaan tetap yang layak yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, tidak tercukupi oleh nafkah dari orang yang wajib menafkahinya. Ini adalah fakir miskin. Dengan demikian, fakir miskin ini adalah kebalikan daripada orang yang kaya. Saya menyebut kaya dalam istilah fikih ghani namanya. Kaya dan ghani itu agak berbeda. Ghani itu maknanya tercukupi. Jadi bukan kaya itu bukan berlebihan tapi mencukupi. Fakir tidak tercukupi. Kebalikan fakir adalah ghani. Jadi fakir miskin itu adalah yang tidak tercukupi kebutuhan hidupnya. Kebalikan daripada fakir miskin namanya ghani. Ghani maknanya yang tercukupi kebutuhan hidupnya. Jadi ghani bukan kaya, bukan, tapi tercukupi kebutuhan hidupnya. Jadi untuk mempermudah siapa fakir miskin itu, yang paling mudah adalah dengan memahami kebalikannya. Fakir miskin adalah kebalikan daripada orang ghani. Kaya dalam arti ghani. Kebalikan daripada orang ghani. Siapa orang kaya atau ghani tadi, yang tercukupi tadi? Setidaknya yang pertama ada dua macam. Yang pertama, orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap namun mempunyai aset harta yang cukup untuk dijadikan sebagai modal usaha untuk memenuhi kebutuhannya sepanjang umur kebiasaan manusia, yaitu umur 62 tahun. Jika sudah berumur 62 tahun, maka dihitung per 1 tahun. Perhatikan, ada rumit ini. Saya ulangi, orang fakir miskin adalah kebalikan daripada orang ghani. Siapa ghani itu? Ghani itu yang pertama, kalau dalam kitab disebut ghaniyun bil mal. Orang yang sudah tercukupi kebutuhan hidupnya karena memiliki harta. Dia tidak punya pekerjaan tetap, pengangguran. Tetapi dia punya aset harta. Berapa aset harta yang mencukupi dia untuk hidup? Yaitu aset harta yang jika aset itu digunakan untuk modal usaha yang mampu dia lakukan, kalau dia bisa bekerja, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama, misal ada orang pensiunan, dia sudah tidak bekerja lagi, tidak punya pekerjaan, sudah umur 50 tahun. Badan sehat, tidak punya pekerjaan, sudah selesai kerjanya. Kemudian dia hidup sama istri satu, anak sudah keluarga semuanya. Dia punya aset harta, berupa mobil, berupa tanah, atau uang cash. Katakanlah kalau di total aset harta tadi mencapai, katakanlah mencapai 10 miliar misalnya. Nah, 10 miliar ini kalau digunakan modal untuk dia buka toko dan dia cakap di dalam menjalankannya, niscaya hasil toko tadi, dagang tadi, bisa mencukupi kebutuhannya sampai usia 62 tahun. Berarti 12 tahun setelahnya. Maka dia namanya ghani bil mal. Atau lebih-lebih lagi, dia punya harta yang banyak sekali. Sekira harta tadi umpama tidak digunakan untuk modal kerja apapun, digunakan makan sehari-hari yang layak bagi dia,
sampai usia 62 tahun untuk dia dan orang yang wajib nafkainya mencukupi. Misalnya dia punya harta misalnya 50 miliar misalnya. Umur 50 tahun. Berarti ke 62 kurang 12 tahun. Umpama 50 miliar itu tidak dijalankan, dimakan tiap hari untuk kebutuhan hidupnya yang layak. Bisa mencapai 62 tahun, maka dia namanya ghaniyun bil mal. Meskipun dia tidak punya pekerjaan tetap. Kalau sudah berumur 62 tahun, ngitungnya per tahun. Jadi dia umur 62 tahun maka setahun 63, 64, 65. Jadi 62 itu standar minimalnya. Kalau sudah 62 tahun, dihitung per setahun. Dan demikian, ghani bil mal itu ada dua macam. Yang pertama, ghani bil mal itu adalah orang yang punya harta yang sangat banyak sekali. Apabila dimakan setiap hari dengan ukuran yang layak, sampai usia 62 tahun, kalau belum 62 tahun, kalau sudah 62 dihitung per tahun, itu cukup. Yang kedua, atau dia tidak punya pekerjaan tetap, punya harta yang jumlahnya tidak seberapa. Tetapi jika jumlah harta tadi itu digunakan untuk modal usaha yang dia mampu menjalankannya, tapi dengan syarat dia mampu menjalankannya, niscaya penghasilan dari modal tadi dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sampai 62 tahun kalau usia di bawah 62 tahun. Kalau 62 per tahun, maka dua orang tadi disebut dengan ghaniyun bil mal. Contoh yang pertama, orang sudah usia 75 tahun misalnya, di atas 62 tahun. Dia punya harta, bisa berupa tanah, bisa bermobil, bisa uang cash. Katakanlah 10 miliar. 10 miliar itu kalau dimakan, dia 10 miliar dia tidak mau menjalankan usaha. Karena sudah sepuh, sudah 75 tahun. Dia mau usaha dagang sudah tidak mampu, visinya tidak mampu. Tapi 10 miliar tadi itu, andai kata dibuat makan sehari-hari sampai tahun depan, karena sudah 2 tahun, mencukupi. Maka dia ghaniyun bil mal kategori pertama. Atau yang kedua, ada seorang usia 50 tahun di bawah 62 tahun. Ke 62 tahun kurang 12 tahun. Dia tidak punya pekerjaan tetap apapun. Tapi dia punya aset kira-kira 5 miliar. 5 miliar kalau dipakai makan sampai 12 tahun ke belakang, ke depan, tidak cukup. Misalnya. Tetapi 5 miliar itu kalau digunakan usaha buka toko dan dia mampu menjalankannya, niscaya hasil toko tadi penghasilannya dapat mencukupi kebutuhannya, maka dia juga namanya ghaniyun bil mal kategori kedua. Itu kira-kira. Yang kedua, jenisnya orang ghani itu namanya ghaniyun bil kasab. Ghani bil kasab. Maknanya yang sudah tercukupi karena sudah memiliki pekerjaan tetap. Jadi, orang yang memiliki pekerjaan tetap sepanjang umur kebiasaan manusia. Tetap itu maksudnya pekerjaan itu dapat diandalkan menghasilkan kebutuhan hidupnya sampai usia 62 tahun. Itu namanya punya pekerjaan tetap namanya. Misal dia sebagai pegawai. Ya. Ada orang punya pekerjaan, punya toko,
kemudian ada sebagai pegawai pabrik di mana usia pensiunnya umur 65 tahun misalnya. Maka disebut dengan orang yang ghani bil kasab. Jadi ghani bil kasab adalah orang yang punya pekerjaan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya untuk dia dan orang yang wajib nafkahi. Makna tetap adalah sekira pekerjaan itu dapat diandalkan bisa memberikan penghasilan sampai usia 62 tahun. Kalau di bawah 62 tahun. Kalau sudah 62 tahun ke atas maka per tahun. Contoh misalnya Zaid punya toko. Usahanya bagus tokonya. Dia usianya sudah 50 tahun. Hasil toko ini cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dan toko ini secara zahirnya dapat bertahan untuk menghasilkan kebutuhan hidupnya sampai 12 tahun ke belakang. Ke depan ya, ke depan. Maka dia ghani bil kasab. Sebaliknya, kalau pekerjaan itu tidak tetap, kadang dapat, kadang enggak, kadang dapat enggak, kalau ada pekerjaan, artinya pekerjaan itu tidak dapat diandalkan untuk bertahan sampai usia 16 tahun. Ya, kalau ada pas misalnya buruh tukang, kalau ada proyek sebulan 2 bulan dia bisa mencukupi. Dan setelah itu gimana? Nggak tahu, nanti lagi. Itu nggak tetap namanya itu. Saat punya pekerjaan cukup untuk kebutuhan hidupnya. Setelah itu udah jelas lagi. Ya. Maka bukan tergolong ghani bil kasab. Jadi dengan demikian, maka orang-orang fakir itu adalah yang pertama adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap karena tidak menemukan pekerjaan yang layak atau karena keterbatasan fisik. Misalnya dia punya cacat pada fisiknya atau nyari kerja kemana-mana nggak dapat-dapat. Dia tidak punya harta yang cukup untuk kebutuhan hidupnya atau yang cukup untuk modal dibuat untuk buka usaha. Maka dia fakir miskin. Nganggur karena tidak punya pekerjaan. Nyari gak nemu. Tetapi kalau nganggur karena malas mencari kerjaan. Padahal kalau dia itu usaha bisa. Dia usaha cari pekerjaan, bisa mendapat pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi dia malas gak kerja, maka bukan fakir miskin. Yang kedua, orang fakir miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap, tapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Seperti pedagang kecil, punya toko kecil-kecilan. Tapi hasil tokonya per hari, misalnya 150.000. Sementara kebutuhan hidupnya ya, selama satu bulan, ya, satu hari itu 200.000 misalnya, maka bukan orang ghani, berarti fakir miskin. Ada orang punya pekerjaan tetap, gajinya per bulan 3 juta misalnya. Sementara kebutuhan hidupnya untuk makan, ya, untuk sewa kontrak rumah kalau masih kontrak, ya, untuk dia dan orang wajib nafkahinya per bulan membutuhkan 4 juta, maka dia fakir miskin. Yang ketiga, orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap seperti pekerja musiman. Jadi kalau pas dapat kerjaan ya bisa mencukupi. Habis cari lagi. Maka dia fakir miskin. Yang keempat, orang yang tidak mempunyai kesempatan bekerja karena kesibukan belajar atau mengajar ilmu agama. Ini pengecualian ini. Ini pengecualian. Jadi terkadang ada orang itu
Umpama dia mencari pekerjaan bisa. Dia bekerja bisa. Untuk mendapat pekerjaan yang tetap dia bisa. Tapi dia tidak bisa untuk bekerja karena waktunya habis untuk mencari ilmu agama. Dan dia dapat diperkirakan ya, dapat diandalkan untuk bisa menjadi ahli agama. Maka ke ketidakmampuan dia bekerja karena disibukkan oleh ngaji tadi itu dianggap uzur ya yang menyebabkan dia berhak menerima zakat. Tapi ingat, disibukkan karena mencari ilmu agama, bukan ilmu selainnya. Kalau bukan ilmu agama tidak bisa. Jadi yang diuzur adalah ilmu agama. Kenapa? Karena dibutuhkan untuk menjadi orang yang dapat memberikan pencerahan dalam bidang ilmu agama. Inilah macam-macam fakir miskin. Dengan demikian, orang-orang fakir miskin, orang-orang yang punya pekerjaan tidak tetap, ya, musiman, atau orang yang pedagang kecil, yang punya tetap kerjaannya tapi kecil, penghasilan kecil tidak mencukupi kebutuhan hidupnya untuk dia dan keluarganya, maka dia tergolong fakir miskin. Atau anak-anak yang sekolah di pondok pesantren yang kirimannya tidak mencukupi, dari kiriman orang tuanya, dan dia tidak bekerja karena sibuk ngaji di pondok pesantren, asalkan tidak mendapat kiriman dari orang tuanya yang mencukupi, maka dia juga tergolong fakir miskin. Adapun anak-anak muda yang sudah fisiknya masih kuat, dia tidak disibukkan oleh ngaji. Apabila dia itu mencari pekerjaan bisa, tapi dia nggak kerja karena akhirnya nganggur, karena malas, maka dia bukan fakir miskin, tidak boleh menerima zakat. Berikutnya, masalah seputar zakat. Yang pertama, tidak sah menyerahkan zakat kepada orang yang sudah tercukupi oleh nafkah orang yang wajib menafkahinya. Orang yang sedang dalam tanggungan nafkah orang lain yang wajib nafkahnya, itu sama dengan dia punya pekerjaan tetap. Kalau nafkahnya mencukupi, maka dia disebut ghaniyun bil kasab. Misalnya ada perempuan tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, tapi suaminya dapat mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, maka dia tergolong ghaniyun, tidak boleh menerima zakat. Ada anak di pondok pesantren sedang ngaji, kirimannya setiap bulan mencukupi kebutuhannya, meskipun dia nggak bekerja, meskipun dia itu andai kata bekerja mampu, tapi karena dia itu sibuk ngaji di pondok, maka orang tua wajib menafkainya. Jadi begini, orang tua itu wajib memberikan nafkah kepada anaknya kalau memang anaknya belum balik. Kalau sudah balik, orang tua tidak wajib memberi nafkah pada anaknya. Kecuali kalau anak itu ngaji ilmu agama, tidak sempat bekerja, maka tetap berhak menerima nafkah dari kedua orang tuanya. Dan wajib orang tua ngasih nafkah. Kalau mencukupi nafkahnya, maka dia dianggap sebagai orang yang ghani bil kasab, tidak berhak menerima zakat. Dengan demikian, orang tua yang sudah mencukupi kebutuhan anaknya, ya, maka anak tadi tidak boleh untuk menerima zakat. Yang kedua,
boleh menyerahkan zakat kepada anaknya sendiri yang sudah balik dan tidak wajib nafkahi. Tadi sampai saya terangkan. Orang tua itu wajibnya menafkah kepada anak itu kalau belum balik. Atau sudah balik tapi punya keterbatasan mental atau fisik yang menyebabkan dia tidak mungkin untuk bekerja. Maka itu menjadi tanggungan orang tuanya. Sebaliknya, kalau anak sudah balik, secara fisik, secara mental itu sudah sehat, umpama dia kerja, itu bisa. Maka orang tua tidak wajib ngasih nafkah. Kecuali kalau anak tadi mencari ilmu agama dan dapat diandalkan untuk bisa menguasai ilmu agama. Maka orang tua wajib menafkahinya. Dengan demikian, kalau ada anak sudah balik, dia tidak mendapatkan karena tidak wajib mendapatkan orang tuanya, dan dia tidak bekerja karena tidak mendapat pekerjaan, maka dia berhak menerima zakat meskipun dari bapaknya sendiri. Bapaknya ngasih zakat pada anaknya, boleh tidak apa-apa kalau anaknya fakir miskin. Kemudian menurut sebagian ulama boleh menyerahkan zakat pada ahlul bait. Ada khilaf ulama ini, ada habaib. Menurut pendapat sebagian ulama boleh menyerahkan zakat kepada orang yang berada di luar tempat harta zakat. Ini pendapat yang dapat diamalkan. Jadi pendapat yang pertama, tidak boleh menyerahkan zakat kecuali pada penduduk yang ada sekitar tempat zakat itu. Tapi pendapat yang kuat, boleh diberikan pada orang di luar tempat harta zakat. Baik. Berikutnya, orang yang berhak menerima zakat lagi adalah amil zakat wal amilina 'alaiha. Siapa amil zakat itu? Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengurus pengumpulan zakat dan distribusi zakat. Dalam konteks Indonesia namanya Basnas, yang mendapat SK dari pemerintah. Itu namanya amil zakat. Bukan panitia zakat. Oleh karena itu, kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang melakukan pengumpulan zakat untuk didistribusikan pada orang-orang yang menerima zakat yang tidak mendapatkan pengangkatan dari pemerintah, maka bukan tergolong amil zakat. Seperti panitia zakat yang dibentuk oleh masjid, oleh sekolahan-sekolahan, oleh pengurus RT, pengurus RW, oleh lembaga-lembaga yang tidak mendapat SK dari pemerintah, maka itu bukan tergolong amil zakat. Namanya panitia zakat. Biasanya itu ramai pada bulan Ramadan. Ada banyak masjid-masjid yang mengumumkan menerima zakat, padahal tidak mendapat SK dari pemerintah. Atau sekolah-sekolahan yang mengumumkan zakat dari siswa-siswanya, itu atau RT RW, maka itu namanya panitia zakat. Apa bedanya? Perbedaannya, yang pertama, kalau amil zakat itu semua zakat yang diserahkan kepada amil zakat itu sudah dianggap mencukupi di dalam menyalurkan zakat. Karena amil zakat itu dianggap perwakilan dari mustahikus zakat. Meskipun harta yang dihimpun amil zakat itu tidak diserahkan kepada atau belum diserahkan kepada mustahiknya, maka muzaki sudah gugur kewajibannya. Saya punya kewajiban zakat. Zakat saya serahkan kepada amil zakat. Begitu diterima zakat, berarti saya dianggap sudah menunaikan zakat.
Meskipun umpama amilnya khianat, nggak diberikan, dimakan sendiri, yang dosa amilnya. Saya kewajiban selesai sudah. Sebaliknya, kalau panitia zakat, sepanjang harta zakat belum diterima oleh yang berhak, maka zakat masih belum dianggap ditunaikan. Kenapa? Karena kalau panitia zakat itu status adalah wakilnya muzaki, bukan wakilnya mustahik. Itu perbedaannya. Oleh karena itu, karena dia wakilnya muzaki, maka maka panitia zakat yang bukan bentuk oleh pemerintah tidak boleh mengambil sedikit pun harta zakat yang diserahkan kepada dia. Hati-hati ini, awas ini. Biasanya di RT RW atau di masjid-masjid, kalau menjadi panitia zakat, secara umum boleh tidak apa-apa. Tapi syaratnya, yang pertama, zakat diterima oleh panitia dari muzaki. Diterima, ada serah terimanya. Kemudian zakat yang diterima semuanya disalurkan kepada mustahikin. Panitia zakat secuil pun tidak boleh mengambil. Nggak boleh ngambil karena dia panitia, tidak boleh. Karena dia tidak berhak menerima zakat. Beda kalau amil zakat berhak mengambil dari zakat yang dikumpulkan dengan syarat tidak mendapat gaji dari pemerintah. Yang kedua, dengan syarat ukuran kadar yang diterima oleh amil zakat itu tidak melebihi ongkos pasarannya, ujung misil. Yang kedua, alokasi harta yang disalurkan untuk amil zakat tidak melampaui 12,5%. Artinya tidak boleh zakat yang dikumpulkan, kemudian yang persen dibuat untuk amil zakat, yang 10 untuk musakin, tidak boleh. Jadi alokasi atau kuota amil zakat tidak maksimal adalah 12,5%. Maksimal. Dan kalau sudah tercukupi dengan di bawah itu, tidak boleh lebih. Misalnya dengan mengambil 0,5% sudah cukup untuk memberikan gaji kepada upah kepada pekerja amil zakat dan sudah pantas upahnya, maka lebih. Ya, ini biasanya lembaga-lembaga filantropi itu dari sini kecurangannya itu. Dia bikin lembaga filantropi, mengumpul zakat atau mengumpul dana sosial, lalu dipotong 12,5% sebagai haknya dia. Ya, lainnya diserahkan. Padahal ujung misal nggak sampai segitu, nggak boleh itu. Jadi itu 12% itu kuota maksimalnya. Yang diterima tidak boleh melebihi ujung misil. Sedangkan panitia zakat sama sekali tidak boleh mengambil harta zakat yang dihimpun. Sama sekali tidak boleh. Kecuali kalau dia minta sama muzakinya. Zakatmu tak ambil saya. Dan dia mustahik. Baru boleh. Tapi kalau tidak begitu, meskipun dia mustahik tidak boleh. Yang ketiga, kalau panitia zakat, pastikan zakat yang dihimpun tadi betul-betul sampai kepada mustahik. Jangan sampai zakat itu kembali kepada muzakinya. Misalnya, ada RT 08 dari RW 01 menghimpun zakat sebagai panitia dari penduduk-penduduk yang ada di RT 08. Kemudian RT 07 juga begitu. Maka zakat yang dihimpun dari RT 07 jangan diberikan kepada warga 07. Kenapa? Karena khawatir kembali kepada yang punya, yang muzakinya. Berikan ke 08, 08, 07. Supaya nggak sampai menghindari kembali kepada diri sendiri.
Dipastikan sampai ke mencairnya. Dan amil sama sekali tidak boleh mengambil dari harta dihimpunnya. Oleh karena itu saya menyarankan ambil zakat ini berat ya. Kalau bisa tidak usah Anda ambil zakat. Karena berat tanggung jawabnya dan agak susah cara mengaturnya. Kalau ambil zakat tidak apa-apa. Ambil zakat tidak apa-apa. Tapi tadi ambil zakat harus mendapatkan SK dari pemerintah atau Basnas. Biasanya kalau Idul Fitri misalnya itu. Nah, ini. Panitia zakat yang tidak dibentuk oleh pemerintah seperti panitia zakat yang dibentuk oleh pengurus masjid, sekolah, yayasan, lembaga swadaya masyarakat bukan termasuk golongan amil sebagaimana yang dimaksud dalam golongan zakat. Oleh karenanya tidak berhak sedikit pun mengambil bagian dari zakat yang terkumpul. Tidak boleh sama sekali. Berikutnya, ini saya lewat saja. Ghorim. Ghorim. Ghorim adalah maknanya orang yang punya tanggungan hutang. Yang tidak untuk keperluan maksiat. Jadi kalau hutang untuk maksiat bukan ghorim. Ghorim berhak mendapat zakat senilai kadar hutangnya. Ini syarat pokoknya. Jadi kalau zakat 10 ya 10. Jadi tidak melebihi senilai zakatnya. Nah, kemudian ghorim ada macam-macamnya. Yang pertama adalah ghorim orang yang punya tanggungan hutang yang sudah jatuh tempo untuk keperluan pribadinya. Seperti untuk biaya pengobatan, perkawinan, dan ia kesulitan untuk melunasi hutangnya. Nggak bisa nyaur. Karena tidak punya harta yang cukup untuk bayar hutang. Maka dia berhak menerima zakat sesuai kadar hutangnya. Jadi orang yang mau seperti ini, kalau utangnya untuk keperluan pribadi, dia berhak menerima zakat sesuai kadar utangnya dengan syarat dia tidak mampu membayarnya. Yang kedua, orang yang punya hutang yang sudah jauh tempo untuk digunakan keperluan untuk kemaslahatan umum. Seperti dia hutang untuk bangun masjid. Maka dia berhak menerima zakat sesuai dengan kadar utangnya meskipun dia punya uang yang cukup bayar utang. Ini beda. Dia kaya, nyaur utang bisa hartanya. Tapi hutangnya dia untuk bangun masjid. Maka dia berhak untuk menerima zakat sesuai kadar hutangnya meskipun dia kaya. Berbeda kalau jangan tadi. Yang pertama tadi, kalau dia berhutang untuk keperluan pribadinya, untuk manten, untuk pengobatan, maka boleh menerima zakat kalau tidak mampu bayar. Yang ketiga, orang yang punya hutang yang jauh tempo untuk kepentingan orang lain seperti menanggung pihak-pihak yang bertikai guna meredam pertikaian mereka. Maka dia juga berhak menerima zakat ya, meskipun memiliki uang tunai atau aset yang cukup untuk melunasi hutang-hutangnya. Bersama. Tapi kalau yang pertama tadi, perbedaannya, kalau yang dia ngutangi untuk masjid, syaratnya tidak punya uang yang tunai cukup, meski punya aset. Dia uang tunai tidak ada, tapi ada tanah, ada mobil, yang jika dijual cukup bayar. Tapi uang cash tidak punya, maka dia boleh menerima. Tapi kalau dia punya uang cash, ya, maka tidak boleh menerima zakat karena dia ngutangi untuk bangun masjid tadi. Beda kan gitu nih. Kalau yang ketiga ini, kalau utang untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, meskipun dia punya uang tunai atau aset, tetap boleh untuk menerima zakat. Itu bedanya. Yang terakhir, orang yang menanggung hutang untuk orang lain domin, dia berhak menerima zakat jika dia dan orang yang ditanggung hutangnya tidak mampu untuk membayar hutangnya. Ini macam-macam daripada ghorim. Berikutnya,
sabilillah. Sabilillah adalah orang yang bertempur melawan orang kafir, ya, untuk membela agama, menegakkan agama Islam dan tidak mendapat gaji merintah. Ini pendapat Mazhab Syafi'i. Maka bisa dikatakan saat ini di Indonesia nggak ada sabilillah. Nggak ada. Memang ada pendapat yang mengatakan dalam mazhab lain, mazhab Maliki, orang yang berjuang menegakkan agama Islam meskipun tidak dengan perang, seperti ngajar, ngaji, ustadz, itu masuk sabilillah. Dan oleh karenanya berhak menerima zakat. Tapi itu zakat mal. Berhak menerima zakat mal. Itu dalam mazhab Maliki. Sementara untuk zakat fitrah dalam mazhab Maliki hanya diberikan kepada fakir miskin. Tidak boleh diberikan kepada golongan selain fakir miskin, yaitu sabilillah. Dan demikian singkatnya, memberikan zakat kepada para ustadz, ya, kalau itu zakat mal, mazhab Syafi'i tidak sah atas nama sabilillah. Tapi kalau ustadznya fakir miskin, menerima makanan fakir maka boleh. Tapi kalau ustadznya itu orang yang punya kecukupan, dia menerima zakat mal atau fitrah, indah Syafi'i tidak sah. Tidak sah. Tapi kalau itu menerima zakatul mal, indah Malik sah. Kenapa? Karena dalam mazhab Maliki, orang yang mengajar ilmu agama termasuk sabilillah. Tetapi kalau menerima zakat fitrah, maka meskipun ikut pendapat Maliki, maka tidak sah. Dan demikian menyerahkan zakat fitrah kepada ustadz atau kiai yang bukan fakir miskin tidak sah dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Tidak sah. Kecuali kalau fakir miskin, maka dia boleh menerima atas nama fakir miskin. Begitu juga tidak boleh menyerahkan zakat kepada masjid atau pondok atau madrasah atas nama sabilillah, tidak boleh. Kalau mau nyumbang masjid, itu sodako, bukan zakat. Zakat tidak boleh diberikan kepada masjid atau kepada madrasah dan sejenisnya. Mereka tidak berhak menerima zakat. Saya kira musabil orang kehabisan bekal dalam jalanan tidak untuk jalan maksiat, baik karena sat atau hilang pekerjaannya. Yang kedua, orang yang bermaksud mengadakan perjalanan bukan untuk maksiat, seperti belajar, haji, umroh, tapi tidak mendapat biaya yang cukup untuk bekal perjalanan, itu musabil. Baik, saya kira ini 8 golongan, ya, yang recop tidak saya terangkan. Kenapa? Karena sudah tidak begitu ada di sini. Yang pokok-pokok aja, ya, yang berlaku ada di sini. Ini 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Baik, silakan saya buka pertanyaan. Ya, apa ini caranya? Ya, Pak. Enggak ada. Mungkin saya pertanyakan ini kemarin, yang ada pertanyaan dari kemarin nih. Jadi ada yang tanya kemarin yang belum saya jawab, ya. Saya punya toko emas, di mana suami saya nggak mau mengerjakan dagang emasnya, dan apa boleh saya mengerjakan tanpa izin suami? Jadi ada suami istri, suaminya kerja sebagai pedagang, lalu suaminya nggak mau zakat, ya maka istrinya yang mengeluarkan zakatnya. Apa hukumnya? Tidak sah. Kenapa? Karena dalam zakat harus ada niat.
Jadi niat itu menjadi kewajiban zakat. Oleh karena itu, sedikit saya sampaikan di sini dalam zakat fitrah yang perlu disampaikan. Jadi dalam zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang tua untuk anak-anak yang masih belum balik yang dalam nafkahnya atau sudah balik tapi tidak bekerja karena ada keterbatasan fisik. Jadi zakat fitrah itu wajib untuk dia dan orang yang wajib nafkahinya. Yang wajib nafkahi adalah satu anak yang masih belum balik atau sudah balik tapi ada keterbatasan fisik atau mental. Yang kedua untuk istri. Ketiga untuk orang tua yang dinafkahinya. Ini adalah orang yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Misalnya begini, saya keluarga, saya punya istri, punya anak yang sudah balik 3, yang belum balik 3. Maka yang menjadi tanggungan saya adalah zakat untuk saya sendiri 3 kilo, zakat untuk saya 3 kilo, beras, untuk 3 anak saya yang belum balik 3 kilo masing-masing. Berarti masing-masing 3 kilo kali 5, sama dengan 15 kilo. Itu kewajiban saya sebagai orang yang wajib menafkahinya. Caranya bagaimana? 15 kilo tadi boleh jadi 1. Yang niati saya, bukan istri saya, bukan anak saya masih belum balik. Yang niat saya. Gimana niatnya? Cukup begini niatnya. Hadhihi zakati al-wajib alaiha. Ini zakat fitrah yang wajib atasku. Titik, cukup sudah. Nggak perlu dirinci. Ini untuk istriku, intinya nggak harus. Dan tidak harus dipisah-pisah. 3 untuk ini, 3 enggak. Jadi saya cukup 15 kilo, jadi saya cukup. Kemudian anak saya 3 sudah balik, caranya saya panggil dia anaknya. Ini kamu tak kasih uang, tak kasih beras. Ini, kamu niatnya sendiri. Bukan saya niat, kenapa? Karena sudah balik. Dan saya wajib menafkainya. Kalau kemudian saya yang membayarkan zakat dia, tanpa seizin dia, tanpa niat dia, maka tidak sah. Caranya bagaimana? Kasihkan kepada dia. Ini beras kamu niati. Atau kalau tidak, setidaknya minta izin. Kamu tak zakat ya, pakai beras saya ya. Nanti yang niat bakilkan ke saya ya. Nah, kalau gitu boleh. Tapi kalau tidak ada izin sama sekali, maka tidak sah. Yang paling enak, kasihkan pada zakatnya. Atau begini, ibunya langsung mengezakat tanpa izin suaminya. Yang niati ibunya, maka tidak sah. Kenapa? Karena setiap zakat wajib diniati oleh orang yang berkewajiban zakat. Itu kaidahnya. Ada. Mana? Mana? Ini dah. Keluar. Akhirnya saya miskin. Mana ini? Tetap. Hah? Ini teko laptop. Di pojok dukur. Tengah dukur. Lah iku ono. Jadi jeng lah iku jeng. Ini yo. Agak. Oke. Iku atas ya. Terus sih. Ayo stop share dulu ya. Ya wis. Nah, bukan chat. Tombol chat wis. Ya. Oh. Aku mari ngono lho. Iya. Cek kan. Ya, assalamualaikum. Cara ngebawanya ya Allah. Saya iku di kursor ya, Dek.
Apakah SK Nggak iso ketok kabeh kan. Titipan. ini enggak jelas. Iya. Iya ya. Apakah SK harus nama perorangan baru dikatakan amil zakat atau SK atas masjid? Kemudian masjid mencari anggota yang mengisi, apakah sudah cukup dikatakan zakat? SK-nya harus berorang. Harus misalnya fulan sebutkan begitu. Tidak cukup hanya nama masjidnya, tidak cukup. Bagaimana cara menentukan secara nyata siapakah yang disebut fakir dan miskin? Apakah harus teliti atau bagaimana? Tidak harus teliti. Cukup dengan dugaan saja, punya dugaan kuat, ini fakir miskin. Dan tetapi begini, orang yang bersangkutan, kalau dia merasa bukan fakir miskin, haram menerima. Jadi bagi muzaki cukup dengan korena. Oh, dia fakir miskin. Zon. Ini orang fakir miskin. Kasih boleh. Tetapi kalau bersangkutan, tapi ngomong ini zakat saya ya. Nah, yang bersangkutan, kalau dia merasa bukan fakir miskin, tidak boleh menerima. Gitu. Apakah kita mengambil pendapat di luar 4 mazhab terkait masalah kita kepada kiai atau guru asanti? Soalnya saya pernah mendengar seorang kiai mengatakan kita punya 8 mazhab. 4 mazhab yang bolehkan kiai tidak boleh. Saat ini mazhab yang dapat diamalkan yang 4. Di luar itu enggak mutabar. Jadi hanya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu mazhab yang mutabar. Yang mazhab arba'ah tidak boleh keluar daripada 4 mazhab. Walhasil membagi zakat pada para kiai atau guru atas nama sabilillah, kalau itu zakatul mal masih ada yang bolehkan mazhab Maliki. Tapi kalau itu zakat fitrah tidak ada bolehkan. Hatta Maliki tidak boleh. Ini saya sudah mentafsirkan kepada Syekh Amin Singkiti dan beliau menyatakan tidak boleh. Dia bermazhab Maliki beliau. Sebagai madrasah menerima zakat untuk dibuat gaji guru madrasah yang fakir tiap bulan, apa diperbolehkan? Tidak boleh. Jadi gaji ya gaji, zakat ya zakat, tidak boleh. Apakah ghorim karena sebab riba tetap mendapatkan zakat? Maksudnya bagaimana riba? Maksudnya itu intinya dia punya hutang ya. Dia punya hutang asal nggak untuk maksiat. Kalau maksiat dosa tidak boleh. Karena kalau riba maka tidak sah, kan riba itu sejak awal tidak sah riba akadnya. Sabilillah menurut pendapat Maliki, apakah ada harus tidak mendapat gaji dari tempat mengajarnya? Ya. Tentu kalau dia mendapat gaji dia tidak berhak mendapatkannya. Terus kemudian ya. Jadi membayar zakat kepada madrasah, masjid, pondok tidak boleh. Membayar zakat kepada kiai atau ustadz atas nama sabilillah, ya, untuk zakat fitrah tidak boleh sama sekali. Untuk zakatul mal boleh dalam mazhab Maliki ya, bukan mazhab Syafi'i. Tapi saran saya, karena saya mazhab Syafi'i, kita ikut mazhab Syafi'i, tidak boleh. Jadi kalau mau ngasih pada mereka jangan pakai zakat, ya. Jadi kalau mau nyembah masjid itu ya sedekah aja, jangan pakai zakat. Zakat fakir miskin, zakat itu. Bagaimana solusi untuk orang ingin beri zakat ke pondok pesantren? Tidak boleh. Kasih sodako. Jadi ada diri zakat itu alokasi untuk ini. Kalau nanti zakat itu dibeli sana, nanti fakir miskin nggak dapat apa-apa. Jadi begitulah aturannya. Jadi zakat itu memang fokus pada fakir miskin, ya, yang paling utama. Contohnya apalagi kerabatnya atau tetangganya. Adapun kalau mau membantu pada pondok, masjid,
itu ya bisa dengan cara sedekah, jangan pakai zakat. Jadi ada sendiri. Apakah boleh memberi zakat kepada mertua kita? Mertua boleh, tidak apa-apa. Asalkan fakir miskin, asalkan berhak menerima zakat. Bahkan mertua pada anaknya aja boleh kok. Pada mertuanya, bahkan diberikan kepada kerabatnya itu paling afdol. Pamannya, sepupunya itu paling afdol daripada lainnya. Orang yang punya pekerjaan tetap, punya pekerjaan tapi gajinya atau penghasilannya selalu habis setiap bulan, apa tergolong fakir miskin? Habis untuk apa? Kalau habis untuk kebutuhan hidupnya ya bukan miskin. Jadi untuk habis dalam arti untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi orang yang punya penghasilan tetap yang cukup untuk kebutuhan hidupnya, makan, ya, kemudian kalau waktu pas beli pakaian yang dibutuhkan cukup beli pakaian, maka sudah dikatakan sebagai orang yang ghani. Meskipun tidak lebih daripada itu, pas-pasan misalnya. Maka ghani, misal dia punya gaji per bulan 3 juta. Untuk hidup per bulan 3 juta, persis, nggak ada lebih. Maka dia ghani namanya. Kan sudah cukupi. Terus, ya, ya, silakan. Memberi zakat kepada ahlul bait yang tidak mampu, ya, sebaiknya ya kalau mau ngasih, kalau khutbah khilaf ya jangan ngajikan hadiah saja kepada ahlul bait. Tapi kalau memang memberikan, kata para ulama sebaiknya kasih tahu ini zakat ya, agar supaya dia tahu bahwa ini barang mukhtalafah ya. Jadi kalau sebaiknya khutbah khilaf tidak berikan kepada zakat ahlul bait. Tetapi kalau memang diberi ahlul bait, kasih tahu ini adalah zakat, supaya mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang diperdebatkan para ulama. Ada lagi? Mana? Ya, ya. Monggo kalau tanya musyawarah silakan. Ini apa caranya ini? Nggak ngerti saya. Iya. Sudah nih. Sudah nggak ada tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami pernah mendapatkan jawaban Yai, akan tidak boleh diberikan kepada kiai atau ustadz atau atas nama fisabilillah dalam zakat fitrah misalnya. Iya. Kemudian apabila misalnya kita memberikan kepada kiai tersebut dan diterima oleh kiai tersebut, akan tetapi kiai tersebut tidak dimakan sendiri, akan tetapi diberikan kepada orang fakir miskin, apakah itu sudah cukup untuk zakatnya orang yang berzakat tadi muzaki, ataukah harus ditentukan kalau ini misalnya untuk kiai kemudian diberikan kepada yang lain itu belum dianggap berzakat, Yai? Terima kasih, Yai. Baik, jadi kalau memang memberikan zakat pada kiai itu untuk diberikan kepada lain, maka sampaikan aja sebagai wakilnya. Misalnya, ya, zakat kamu saya terima, tapi saya wakil kamu untuk memberikan pada fakir miskin. Jadi bukan saya. Misalnya ya ada orang datang ke saya, Yai, ini zakat fitrah saya untuk jenengan. Baik, saya terima zakat kamu, tapi bukan untuk saya. Saya akan berikan kepada fakir miskin saya sebagai wakil kamu. Nah, kalau gitu boleh kalau begitu. Karena hakikatnya kita tadi bukan sebagai zakat, tapi sebagai wakil muzaki untuk menyampaikan kepada orang berhak menzakat. Kalau begitu boleh kalau begitu. Tetapi kalau yang menerima dia untuk dia, dimiliki dia, kemudian dimiliki dia lalu diberikan kepada fakir miskin, ya sama aja tidak boleh karena dia sebagai mustahinya. Tapi kalau dia sebagai wakil maka boleh. Ada lagi?
Saya tiap tahun didatangi seorang saudara untuk minta zakat fitrah. Rumah di Rembang, sedangkan rumah saya di Wonorejo. Apa saya boleh memberi zakat saya kepada itu zakat sekitar rumah saya tetangganya masih berhak? Secara umum boleh, sah ya. Tapi afdolnya zakat itu diberikan kepada kerabat atau tetangganya. Kalau saya sah, tidak apa-apa. Ada lagi? Yang suara ada lagi? Hmm? Kalau kita mengumpulkan zakat pada waktu untuk zakat sampai kapan? Batas zakat apa? Kalau zakat mal nggak ada batasnya. Kalau zakat mal itu kalau amil zakat ya, itu dia bisa menentukan mana sahnya. Tapi kalau zakat fitrah tidak boleh melampaui batas akhir, yaitu tidak boleh melampaui sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kalau dita itu ya apa namanya sah tapi tidak baik. Kalau sampai maghrib maka kodok. Makanya batas akhirnya sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kalau zakat fitrah loh ya. Ada lagi? Sudah. Tidak ada lagi. Cukup ya. Semoga hal-intihan ya. Sudah? Cukup? Kalau bukan amil, apa ada batas pembagian untuk zakat harta? Kemarin saya katakan dengan zakat itu sifatnya faur. Jadi kalau sudah masuk waktu wajib zakat, wajib sudah ditunaikan, tidak boleh tunda-tunda. Kecuali kalau untuk menunggu orang berhak untuk menerima zakat. Kalau menunda tidak boleh. Kalau SK-nya atas nama masjid, apa boleh kiai milih? Tidak boleh. SK-nya per orang ya. Orang. By name. Sudah? Cukup. Yang suara silakan. Ada lagi yang mau tanya suara? Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Nah, untuk pembagian pemerataan mustahik, terkadang kan memang dana yang kita kumpulkan itu kan terbatas. Jadi pemerataannya itu kan kalau di dalam kitab seperti halnya Muqaddimah itu kan paling tidak harus dipilih atau diambil 3 orang dalam setiap mustahik. Dalam kondisi batasan ataupun kurangnya dana yang dikumpulkan, itu solusinya seperti apa ya? Afwan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Jadi ada khilaf ulama mengenai apakah zakat itu wajib ditunaikan kepada semua yang ada, golongan ada, atau per golongan 3-3, atau cukup pada satu orang. Pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama dan dapat diamalkan, tidak harus merata pada semua golongan dan cukup diberikan pada satu orang cukup. Itu pendapat yang kuat dan dapat diamalkan. Terutama kalau sedikitnya, ya. Jadi kalau banyak kan malah tidak efisien. Jadi pendapat yang mengatakan hanya diberikan kepada satu orang dari satu golongan saja sudah mencukupi. Tidak apa-apa, dapat diamalkan itu. Sudah ada lagi? Boleh tambah satu lagi pertanyaan ya? Nggih, monggo. Terakhir ya. Nggih. Nah,
terkadang kalau memang pemberian zakat itu kurang dikatakan bermanfaat kepada mustahik karena hanya sifatnya konsumtif ya. Kalau kita maksimalkan zakat itu sambil kita arahkan sifatnya jadi produktif untuk mereka modal bekerja ataupun peralatan mereka bisa bekerja dan sebagainya, itu kan lebih baik. Cuma sekali lagi tergantung ataupun karena hasil daripada pengumpulan zakat itu terbatas, maka tidak bisa memberikan kepada banyak orang. Tapi maksimalkan hanya beberapa orang tapi produktif. Itu bagaimana ya? Lebih afdol. Jadi zakat itu paling afdol adalah zakat yang sifatnya produktif untuk orang-orang yang produktif. Jadi kalau orang itu sekiranya bisa bekerja, kasih zakat sekira buat modal bekerja. Itu paling afdol. Kecuali kalau dia orang sudah yang nggak produktif, udah orang tua ya, kasih sifatnya konsumtif. Jadi afdolnya begitu memang. Karena zakat itu yang paling utama adalah zakat untuk menjadikan mustahik menjadi muzaki. Itu paling bagus. Sudah? Baik, saya kira cukup ya. Jadi mohon maaf karena keterbatasan waktu. Nanti pertanyaan bisa dilanjut di kesempatan lain. Memang ini masalah zakat ini banyak kompleks sekali ya, tidak ada banyak masalah. Tapi setidaknya apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Intinya bahwa zakat itu serahkan kepada fakir miskin, itu paling bagus. Dan utamakan yang punya kerabat dan berikan kira-kira yang paling baik adalah sekira mustahik tadi memanfaatkan harta zakat itu untuk kebutuhan hidupnya atau untuk membuka usaha sehingga dia menjadi produktif. Itu paling bagus. Saya kira itu yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Sudah nih. Ya apa untuk ini? Ini apa untuknya? Saya mau ke friendly kan. Mana tadi yang keluar dah? Masang siapan dia lebih. Oh iya. Ya. Jangan ini ya. Alhamdulillah. Besok ya, ya. Besok pagi ya. Iya ya. Ini. Oh, ngaceng nih.